semester itu ada lagi nanti sosialisasi. Kita adakan sosialisasi namanya Roots Anti Bullying, tapi yang kita libatkan ini adalah orang tua. Jadi di anggaran Arkas itu yang baru, saya sudah masukkan untuk sosialisasinya itu menangani kapialog kita luar. Gamat namun lagi pun napas bisa jama-jama dan jari. Jadi kenapa ini kita bahas optimalisasi platform Merdeka Mengajar di sekolah? Karena di rapor mutu itu saya juga sudah buka beberapa di platform Merdeka Mengajar ini amat sangat bagus, gratis pula dengan kondisi lingkungan sekolah, tetap di kondisi lingkungan sekolah. Jadi tidak semata-mata kita download dan kita bagikan. Jadi di dalam ini sebentar kita lihat ada di dalam semua isinya, ada semua di akun Merdeka Mengajar tak. Kalau bisa. Selamat Ibu Kepala Sekolah serta teman-teman budaya saya yang bersekongkan kesempatan kekuatan untuk kita bertemu bersama-sama membicarakan tentang kemajuan pendidikan di bawah kepala dengan menggunakan berbagai fasilitas yang ada di saat sekarang. Dan juga untuk sampaikan salam dan selamat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang terbaik di antara setiap umat yang ada di dunia. Dan karena mereka mendapat perlindungan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian hormati. Jadi kalau kita berbicara masalah hari ini, kemarin hari ini, itu tidak lain dan terkenal di awal dengan adanya COVID-19 yang sampai hari ini masih kita dibayang-bayang bagaimana COVID dan sebagainya. Sehingga munculnya ini kegiatan COVID-19 itu, maka lahirlah namanya kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum merdeka? Ya, ada sebuah perangkat pembelajaran dan sebuah perangkat yang sudah dimodifikasi oleh pemerintah dan merupakan suatu solusi yang paling baik di kondisi hari ini. Sehingga kurikulum yang ada di Indonesia ini yang kita miliki ini bukan kurikulum sifatnya dinamis. Dia akan sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga jadi kurikulum kemarin yang hari ini bukan dirubah, tapi disempurnakan dari kurikulum yang ada sekarang. Nah, sehingga untuk mengantisipasi terjadinya siswa kita tidak bisa belajar dengan maksimal, maka dibuatlah namanya kurikulum dibagi 3 bagian. Ada namanya kurikulum mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Nah ini yang hari ini kita diperhadapkan kondisi hari ini untuk bisa memaknai dan bisa memahami. Nah sehingga dari ketiga model implementasi kurikulum pilihan 3 ini kita disuruh memilih. Ya sehingga banyak teman-teman bukan salah pilih, dia salah klik. Nah, karena kenapa? Karena kurang pendampingan pada saat itu oleh penulis masing-masing. Saya akumulasi dengan P5 itu profil Pancasilanya. Nah, kenapa saudara cepat 100%? Saudara pintar. Dari sekian ratus sekolah hanya yang tersampel. Cuma 6 sekolah di saat itu. 6 sekolah. Bagaimana terjadi perkembangannya? Kita diterangkan yang sekolah lain, di kecamatan kabupaten lain, dan semua dari 100, bagaimana tidak? Coba kita lihat yang pun di sini di Surabaya dibandingkan dengan anak sekolah. Pasti terjadi perkembangannya yang karena tidak baik sekolah, hanya jangan sampai. Nah, ternyata setelah ini kan kita punya besar konsep sebetulnya.
disuruh lagi mandiri apa? Nah, coba itu misalnya di Bangka hanya misalnya satu sekolah saja di kecamatan satu sekolah. Coba ya. Kalau dia dapat seperti kemarin kita 100 sudah full. Ini jadi 100 berasal sekian dan sudah mencapai sekian. Ya. Kenapa? Itu maksudnya di situ. Padahal itu belum diwajibkan semua sekolah. Lumpi. Hanya baik dari sampai ya. Kenapa? Setelah itu cepat pertemuannya di penjara itu. Kita di kawasan lain, kenal ada yang 100, 200 sekolah dari semua. Padahal apa yang terjadi? Ya sekali. Nah ketika bangun belajar itu baru soal itu dan sebagainya. Jadi benar-benar ini bapak sekali. Nanti pada saat 2024 mau tidak mau itu harus mau. Nah, jadi sebelum bapak ibu sekalian sampai ke sana, memang prioritas bina kita ini sekarang. Cara yang lain, saya sampaikan bahwa kita itu belum berbentuk pasir, ya ngerti? Ini pasir, ada pasir fondasi, ada baru tentukan PP-nya. Bagaimana cara tentukan PP-nya? Baca di Sepeta, ada selain kurikulum tak, ada itu yang terbaru. Misalnya lagi CP-nya, baru berapa grup misalkan ada yang lain perubahan. Kemudian harus dirubah. Kalau kita 008 banyak berdiskusi dengan nama, dengan presentator dari Jakarta. Itu fasilitator. Kan pernah saya pas dinanya soal penggerak bala itu dari Jakarta. Baru kita diperlihatkan ini Pak bisa masih disempurnakan ini. Jadi kita ini apa jangan terlalu tertekan. Biarkan dia teman-teman berbuat dulu. Saya kesenangnya itu teman fasilitator, dia tidak pernah mengatakan salah. Sehingga literasi ini juga menjadi pemicu kita dan anak kita untuk bisa lebih rajin membaca. Itu. Tapi jelasnya kita buka pelabuhan PPP nanti tentang masalah literasi. Dan saya pikir bahwa memang ada juga banyak kita tahu tentang masalah aplikasi setelah ada kondisi hari ini. Andai tidak ada kondisi seperti ini maka tidak ada mesti tentang aplikasi PP aplikasi asesmen dan sebagainya. Nah, kalau kita misalnya jaga asesmen ini jatuh, itu sudah di situ. Nah, ada beberapa kondisi. Kurikulum Merdeka, perencanaan pelajaran itu ada semua di situ kalau kita buka. Ya, masuk dan sebagainya. Itu baru sekali. Oleh karena itu, kuncinya itu jangan selalu bosan untuk belajar. Itu. Jangan selalu bosan untuk belajar dan membaca. Nah, kapan tidak pernah membaca ini kurikulum, jangan bisa harap untuk bisa kita ketahui. Itu kuncinya. Jadi kuncinya itu harus sekalian rajin-rajin anjung ke online, ya, iya, apa teknik surga, teknik singapura karena kurikulum dan sebagainya. Oleh karena banyak bertanya, kalau banyak setahun, tanya banyak di Istibana, itu terbuka orangnya. Banyak diskusi, makanya saat kemarin saya sampaikan, saya itu rencana mau buka komunitas guru di Kampung Umpang, supaya teman-teman yang lain yang bukan program itu bisa masuk di situ dan mentornya itu mesti dibalang, supaya dia bisa berbahan sama kita semua. Karena itu salah satu cara untuk bisa mempercepat ini. Kalau tidak begitu, lambat yang sebetulnya. Jadi misalnya tahun depan ini saya akan buat seperti itu, teman-teman bergabung di situ supaya nanti dibalas sebagai yang bisa berikan studi dan sebagainya. Karena kenapa? Banyak yang sudah tahu karena dia sudah 3 tahun berjalan sekolahnya di situ. Adalah kalau di segi ini peserta sama-sama duduk, ambil foto. Sama-sama duduk mengisi itu bagus sekali. Supaya apa?
supaya ini sebagai pendukung dan literasi demokrasi itu akan lebih bagus lagi. Gitu. Bapak Ibu sekalian hormati, jadi terkait dengan hal ini tentang masalah peningkatan kelas pembelajaran literasi demokrasi dan karakter. Nah memang ketiga hal ini memang suatu hal yang memang sangat urgent sekali untuk kita lakukan. Nah sekarang begini, kalau kita mau mengajarkan literasi, kita belum pertama literasi, ya kan kita tidak asal guru, siswanya sudah literasi namanya kenal apa-apa, tahu itu boskan hari ini. Nah sekarang kita perlu diperhadapkan ada tiga hal. Dan ini yang tadi literasi dan masuk pada karakternya. Nah sehingga karakter itu susah untuk dirubah. Merubah karakter itu tidak semudah kita memberikan telapak tangan. Mungkin lo taruh sedikit, buku marah sedikit. Tahu? Itu. Kira-kira bagaimana kita bisa lakukan teruskan? Masuk pada perhitungannya, masuk pada anak. Sekarang bagaimana kita bisa menghubungkan antara karakter siswa dengan kebiasaan membacanya ini. Tentunya kita berawal dari internal kita dulu. Bagaimana kita memotivasi diri kita sebagai seorang guru, memperlihatkan, makanya kembali guru akan jadi model. Nah, guru akan jadi model. Karena ini kurikulum menilai seperti itu. Dengan karakternya dan literasinya. Karena anak-anakku besok kita belajar jam 7.30 misalnya, toh? Ternyata sisa sudah di sini jam 30, kita belum datang. itu kan karakter, toh? Saya kata nih, belum karena waktu mau terjadi kenapa yang waktu satu. Nah, sedangkan bagi numerasi itu belum punya karakter, punya cara tersendiri. Nah, kalau misalnya kita nanti mengajar tentang masalah numerasi, memang